Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Olivia dari kelas 2C Program Studi Teknologi Geomatika dengan NIM 3322401080. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aplikasi GNSS di bidang transportasi. Adapun 4 poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama pengertian GNSS, yang kedua contoh sistem GNSS, yang ketiga aplikasi GNSS di bidang transportasi, dan yang terakhir itu manfaat penggunaannya. GNSS atau Global Navigation Satellite System merupakan teknologi navigasi satelit yang digunakan untuk memantau, mengarahkan, dan mengelola pergerakan kendaraan secara real-time dalam sistem transportasi. Nah, GNSS ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan manajemen lalu lintas pada berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Beberapa contoh sistem GNSS yang digunakan di dunia, yang pertama itu ada GPS dari Amerika Serikat. GPS ini sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti Google Maps, aplikasi ojek online, dan sebagainya. Yang kedua ada GLONASS, ini eh, fungsinya sama seperti GPS, yaitu untuk menentukan lokasi, tapi dikembangkan secara terpisah oleh pemerintah Rusia. Yang ketiga ada Galileo dari Uni Eropa. Em, Keunggulannya adalah memberikan akurasi yang sangat tinggi dan dirancang untuk keperluan sipil. Nah, yang keempat itu ada Beidou dari Cina. Sistem ini terus berkembang dan saat ini sudah digunakan secara global sama seperti GPS. Jadi bisa kita simpulkan bahwa meskipun fungsinya sama, setiap negara besar punya sistem GNSS itu sendiri-sendiri. Hal ini penting untuk keamanan, kemandirian teknologi, dan keperluan nasional masing-masing. Aplikasi GNSS di transportasi, yang pertama transportasi darat. GNSS ini berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat. Nah, yang pertama contohnya navigasi kendaraan pribadi, yang dimana pengemudi menggunakan aplikasi seperti Google Maps atau Waze untuk menentukan rute tercepat, menghindari kemacetan, dan mencari lokasi tujuan. Yang kedua, transportasi umum, di mana menyediakan informasi posisi bus, ETA atau waktu tiba, dan memantau jadwal. Yang ketiga ada aplikasi seperti Gojek dan Grab. Itu memakai GNSS untuk mencocokkan pengemudi dengan penumpang dan menghitung tarif otomatis berdasarkan jarak. Yang kedua ada pelacakan armada atau fleet tracking. Ini bisa melacak posisi, yang dimana kendaraan dilengkapi perangkat GPS yang mengirimkan lokasi ke pusat kontrol. Yang kedua, pemantauan real time. Operator dapat melihat pergerakan armada di peta digital. Yang ketiga, pengaturan jadwal. Nah, data lokasi digunakan untuk memastikan kendaraan tepat waktu atau menyesuaikan jadwal jika terjadi keterlambatan. Yang terakhir, penghindaran kemacetan. Sistem dapat menyarankan rute alternatif jika ada hambatan pada lalu lintas. Yang ketiga ada transportasi laut. Di sektor pelayaran dan penerbangan, GNSS ini digunakan untuk menavigasi kapal dan pesawat, di mana di sektor pelayaran laut itu eh, bisa membantu menavigasi kapal, baik kapal besar, kapal kargo atau kapal penumpang, dan maupun kapal kecil seperti kapal nelayan dan kapal patroli. Kapal menggunakan GNSS ini untuk mengetahui posisi dan arah mereka saat berlayar di laut, dan juga kapal bisa mendeteksi posisi kapal lain dan menjaga jarak aman. Dan GNSS ini digunakan untuk membantu kapal mendekati dermaga dengan akurasi tinggi, terutama saat cuaca buruk. Nah, yang keempat itu transportasi udara. Ya, di sektor penerbangan udara, GNSS digunakan untuk memandu pesawat sepanjang rute udara secara presisi, termasuk di wilayah tanpa radar.
Nah, sistem seperti GBIS dan CBIS meningkatkan akurasi GNSS agar pesawat bisa mendarat dengan aman. Nah, yang terakhir, manajemen lalu lintas udara. GNSS ini juga membantu pengaturan jarak antar pesawat secara otomatis, mengurangi risiko tabrakan, dan mengefisienkan jalur terbang. Adapun manfaat menggunakan GNS di bidang transportasi, yang pertama menghemat waktu dan bahan bakar, yang kedua meningkatkan keselamatan, yang ketiga pemantauan posisi akurat, yang keempat efisiensi operasional, dan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mungkin dari materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.